Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mustafa, dengan NIM 192242338 dan jurusan Teknik Informatika, Software Engineering. Jadi, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi mikroprosesor, bagian-bagian CPU yang mendukung kerja mikroprosesor, perbedaan mikroprosesor dengan microcontroller. Jadi video ini dibuat untuk assignment mata kuliah mikroprosesor 2 dengan kode kelas TI 143. Oke, ini untuk definisi mikroprosesor. Nah, dilansir dari Wikipedia, mikroprosesor adalah sebuah central processing unit dalam kurung CPU, elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Sebelum berkembangnya mikroprosesor, CPU elektronik terbuat dari sirkuit terintegrasi TTL terpisah. Sebelumnya transistor individual, sebelumnya lagi dari tabung vakum. Bahkan telah ada desain untuk mesin komputer sederhana atas dasar bagian mekanik seperti gear, shaft, lever, tinker toy, dan lain-lain. Jadi itu adalah sedikit definisi dari mikroprosesor dari Wikipedia. Lalu untuk bagian-bagian CPU yang mendukung kerja mikroprosesor. Nah, untuk bagian-bagian CPU yang mendukung kerja mikroprosesor, ada unit mikroprosesor yaitu CPU, merupakan komponen utama dalam sistem mikroprosesor. CPU bekerja sebagai unit pusat pengolahan dalam mikroprosesor. CPU tersusun dari control unit, merupakan control unit, di mana dia ini merupakan kendali dari mikroprosesor terhadap komponen luar dan input-output. Lalu ada arithmetic logic unit atau ALU, merupakan bagian yang berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Lalu ada register unit, merupakan tempat menyimpan sementara dalam bekerja. Lalu yang nomor 2 ada ROM atau kepanjangan dari read only memory, merupakan memori program yang hanya dapat dibaca dan bersifat permanen. Dan juga ada random access memory, berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program bersifat sementara. Isi RAM diakses secara random atau tidak mengacu pada pengaturan tata letak. Dan terakhir ada unit input output yang biasanya digunakan untuk input output seperti mouse, keyboard, speaker, dan sebagainya. Lalu untuk nomor 3, perbedaan dari mikroprosesor dan microcontroller. Mungkin sebelum kita penjelasan ke microcontroller dulu ya. Ini dia. Jadi microcontroller didesain untuk melakukan tugas spesifik. Jika diibaratkan, maka microcontroller dapat dilihat sebagai sebuah komputer mini dalam satu chip. Jadi biasanya microcontroller digunakan pada proyek-proyek yang membutuhkan pengontrolan langsung dari user. Ya. Sedangkan mikroprosesor hanya memiliki CPU dan beberapa IC dalam chip IC-nya. Tidak seperti microcontroller, dalam chip IC mikroprosesor tidak terdapat ROM, RAM, input-output, dan perangkat periferal. Sehingga diperlukan adanya tambahan komponen eksternal dan interkoneksi antar komponen agar mikroprosesor dapat bekerja. Nah, jadi ada beberapa perbedaan mikroprosesor dan microcontroller. Perbedaan utamanya dari penjelasan mengenai microcontroller dan mikroprosesor di atas dapat dilihat perbedaan mendasar antara keduanya, di mana pada microcontroller perangkat pemrosesan CPU, ROM, EPROM, input-output peripheral integrasi ke dalam satu chip, sedangkan pada mikroprosesor chip IC-nya hanya terdiri dari CPU dan beberapa IC pendukung. Suatu mikroprosesor membutuhkan adanya perangkat eksternal tambahan berupa komponen inti RAM, ROM, input-output, storage, dan komponen peripheral lainnya, serta interkoneksi bus antar perangkat. Jadi itu adalah perbedaan utama antara mikroprosesor dan microcontroller. Lalu ada beberapa perbedaannya lagi. Dan aplikasinya penerapan. Karena kesederhanaan dari microcontroller,
Maka mikrokontroler dapat digunakan untuk proyek-proyek sistem tertanam dan IoT serta untuk sistem-sistem dengan tujuan spesifik lainnya, seperti pada kamera, mesin cuci, dan sebagainya. Di sisi lain, tugas yang dilakukan oleh mikroprosesor biasanya lebih kompleks dan membutuhkan komputasi yang berat, di mana membutuhkan memori dan sumber daya yang lebih besar. Lalu untuk arsitektur, mikroprosesor pada umumnya menerapkan arsitektur von Neumann dengan data dan instruksi terletak pada memori yang sama. Pada mikrokontroler digunakan arsitektur Harvard, di mana data dan instruksi diletakkan pada memori yang terpisah. Lalu untuk sisi biaya, mikrokontroler memiliki biaya yang jauh lebih murah, karena umumnya teknologi pada mikrokontroler menggunakan semikonduktor metal oxide yang murah. Jika dilihat dari sumber daya yang digunakan, mikrokontroler memiliki konsumsi daya yang lebih kecil dan umumnya memiliki mekanisme power saving. Pada mikroprosesor, karena komputasi yang kompleks, maka sumber daya yang diperlukan jauh lebih besar, terutama jika terdapat banyak perangkat eksternal tambahan. Lalu terakhir, yaitu kinerja. Proses mikrokontroler saat ini berkisar antara 1 MHz dan sampai hingga 300 MHz. Pada mikroprosesor, kecepatan proses berada pada 1 GHz hingga 4 GHz. Kecepatan proses ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pesatnya teknologi SoC, System on Chip. Oke, jadi dari perbedaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mikrokontroler dan mikroprosesor memiliki penerapan bidangnya masing-masing. Hal ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi sistem yang ingin dirancang. Jadi kita nggak bisa gunain yang fungsinya mikroprosesor di mikrokontroler, begitu juga sebaliknya. Gitu. Oke, jadi itu dia penjelasan dari definisi mikroprosesor, bagian-bagian CPU yang mendukung kerja mikroprosesor, dan perbedaan mikroprosesor dengan mikrokontroler. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.